Stadion JIS, ya, pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Karena saya orang Jakarta melihat dengan jelas betapa bodohnya perencanaan stadion ini. Kenapa? Aksesnya belum dibangun. Di sekitarnya penduduk-penduduk yang perlu disejahterakan. Menuju ke sana susahnya minta ampun. Interkoneksi dengan moda-moda transportasi yang lain tidak ada, hanya busway 1-2. Kopla, JIS direnovasi Jokowi biar standar FIFA, pendukung Anies malah ngamuk-ngamuk. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Presiden Jokowi menginginkan renovasi Jakarta International Stadium agar sesuai standar menjelang Piala Dunia U17. Menpora Dito Aritejo mengatakan, renovasi dilakukan agar stadion itu memenuhi standar. Dia akan mengecek JIS secepatnya. Dito mengatakan ada sejumlah catatan tentang standar kualitas JIS. Di antaranya adalah soal akses masuk dan tempat parkir. Ia belum bisa memastikan apakah JIS akan dipakai untuk pertandingan Piala Dunia U17. Dito bilang stadion itu masih dalam tahap pengecekan. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait dengan JIS dengan bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya, pendukung Anies sekaligus pengamat kebijakan publik, Kikin Praginanto mengomentari perihal Jakarta International Stadium yang akan direnovasi agar sesuai standar FIFA. Kikin mempertanyakan apakah Dito mengetahui bagaimana kriteria stadion yang memenuhi standar FIFA. Ia pun mengkhawatirkan pernyataan Menpora yang baru dilantik beberapa waktu itu hanya bertujuan untuk merusak reputasi dari mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Hal ini pun lantas ditanggapi oleh pegiat media sosial Yusuf Dumdum lewat akun Twitter pribadinya. Ia menyindir calon Presiden Anies soal pembangunan JIS, karena dialah orang yang ngebet bangun JIS tapi tidak memperhatikan kualitas dan keamanannya. Menurut Yusuf, pembangunan JIS yang dilakukan dengan cara ngutang pemerintah pusat sampai 2,4 triliun hasilnya masih belum sesuai standar. Dari 4 pintu masuk cuma 1 yang berfungsi. Area parkir juga sangat parah. Giliran mau direnovasi biar aman bagi penonton, buzzer Anies malah ngamuk-ngamuk koar-koar. Yusuf pun menilai para pendukung Anies itu terlalu dungu. Ya beginilah kalau kerja sekedar membangun benda-benda mati untuk selfie. Begitu selesai harus bongkar lagi, pasang lagi, ya persis seperti halte busway Sudirman Tamrin. Anggaran rakyat pembangunan hanya modus untuk kelebihan bayar, ujung-ujungnya negara yang rugi. Harus kerja berulang kali, membangun ulang lagi dan menghabiskan anggaran negara yang tentu tidak sedikit. Lucu sih rasanya kalau JIS sampai butuh perbaikan besar. Apalagi menurut lansiran detik.com, disebutkan kalau stadion yang selesai pada 2022 itu meraih 3 rekor muri. Seperti dalam hal lifting struktur atap stadion dengan bobot terberat. Stadion pertama yang menggunakan sistem atap buka tutup, Stadion Green Building dengan sertifikasi platinum pertama di Indonesia. Kalau beneran Muri bekerja secara profesional, berarti ada aspek lain yang diabaikan oleh tim penilai dari Muri karena tidak menilai aspek lain yang mengarah pada kegunaan dan keselamatan ketika JIS dipakai menggelar event sepak bola dengan massa puluhan ribu. Nanti kita juga akan segera tahu apakah klaim soal kehebatan JIS yang selama ini dikoar-koarkan Anies dan para pendukungnya akan dikonfirmasi usai peninjauan dari Kementerian PUPR. Ataukah malah menjadi klaim sepihak karena JIS ternyata masih butuh perbaikan besar memakai uang negara. Ingat juga, tembok pembatas di tribun sempat roboh kan? Kalau dicek nantinya ternyata kualitasnya abal-abal, bisa jadi temuan yang menarik buat audit seluruh stadion. Apakah dibangun sesuai standar ataukah ada sesuatu yang perlu diselidiki? Siapa tahu ada kelebihan bayar kan? Saya sih menduga akan ada renovasi serius terkait bagian dalam JIS sampai kelengkapan infrastrukturnya dan bukan mustahil kalau nanti ada temuan yang mengejutkan yang intinya akan semakin memberikan kesan jika JIS dibangun hanya mengejar target politik Anies. Bagaimana menurut Anda? Satu hari pemerintah Belanda menghubungi Indonesia kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka, ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponegoro, seharusnya Pak Jokowi yang menerima.
Tapi hari itu Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Sandiwara memalukan demi menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Segala cara busuk pun dilakukan, menjijikkan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kemudian Presiden memang semula dijadwalkan hadir di acara di Galeri Nasional itu. Kemudian sehari 2 hari sebelumnya Presiden ternyata ada acara ke Filipina. Sehingga kegiatan yang semula harusnya dihadiri oleh Presiden menjadi diwakilkan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Komisaris PT Pelni Dede Budiarto menyoroti Sandiwara memalukan demi menaikkan elektabilitas bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Sandiwara tersebut yaitu terkait peristiwa penyerahan tongkat cakra Pangeran Diponegoro kepada Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Pasalnya peristiwa tersebut dianggap menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo mereshuffle Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Mendikbud. Para penipu sedang bersandiwara demi menaikkan elektabilitasnya dengan cara yang memalukan, ujar Dede dikutip WE Newsworthy dari Twitter pribadinya pada Kamis 22 Juni. Untuk diketahui, berdasarkan mitos yang dipercaya masyarakat Jawa, orang pertama yang menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro dipercaya akan menjadi pemimpin besar. Sementara itu, dalam wawancara bersama Andi F. Noya di Metro TV, Anies belak-belakan mengenai kronologi menerima tongkat pusaka tersebut. Menurut dia, tongkat tersebut terpaksa dia terima karena saat itu Presiden Jokowi tak bisa hadir dalam penyerahan pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Memang Anies akan melakukan apapun demi menaikkan elektabilitasnya. Dia akan menjadikan kata-kata sebagai senjata untuk membuai rakyat agar bisa meraih simpati. Kita bahkan masih ingat bagaimana Anies Baswedan dengan mulut manisnya membuai rakyat Jakarta, khususnya nelayan dengan janji manisnya tolak reklamasi. Tetapi setelah Anies meraih kekuasaan sebagai Gubernur DKI, ia malah memberikan izin reklamasi. Hahaha, ngakak. Belum lagi rakyat miskin yang saat kampanye selalu mendoakan Anies menang. Tetapi setelah Anies menang, mereka malah diperlakukan seperti binatang. Dan setelah menjadi gubernur, Anies kembali memperlihatkan watak aslinya untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi sebagai presiden di Indonesia. Mengikuti perkembangan politik tanah air saat ini, kepopuleran Anies Baswedan dalam sentimen negatif di tengah masyarakat memang tidak bisa dihindari. Hal ini juga semakin diperkuat dengan elektabilitas Anies Baswedan yang semakin mendekati pemilu semakin malah menurun. Dan karena inilah lalu berbagai cara dan sandiwara dilakukan. Segala isu disebarkan demi untuk mendongkrak popularitas Anies Baswedan. Framing-framing keberhasilannya serta rekam jejak yang selalu ditawarkan Anies Baswedan dalam setiap kampanye politiknya ternyata tidak bisa memberikan efek seperti yang diharapkan. Karena terbantah dengan sendirinya oleh fakta-fakta yang ada. Fakta yang diketahui masyarakat saat ini bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu kelebihan bayar, bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang suka menghambur-hamburkan uang APBD, bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu besar omong, yang suka membual tapi tidak bisa bekerja, dan bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang telah gagal dalam memimpin DKI Jakarta. Anies memang populer di tengah masyarakat. Nama Anies selalu banyak diperbincangkan, tapi dari segi negatif. Maka dari itulah Anies beserta kelompoknya yang selalu suka ribut sendiri ini menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara-cara konyol yang basi. Taktik politik merasa dijegal, merasa dizolimi, merasa diintimidasi, playing victim, berakting seolah-olah menjadi korban kezoliman kubu lawan untuk menarik simpati masyarakat, terutama untuk meraih dukungan menuju Pilpres 2024. Dan sungguh politik playing victim ini memang tidak mengenal etika. Mereka seakan tidak punya nurani, selalu membuat isu gaduh, bahkan kadang bisa meresahkan masyarakat. Tapi mereka tak peduli. Bagi mereka yang penting berhasil mencari celah untuk menjatuhkan lawannya dengan tujuan akhir berjaya di Pilpres ke depan. Bagaimana kalau menurut Anda?